Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Secara umum ada dua golongan manusia yang berbeda dalam memaknai Yaumul Aid, dalam memaknai hari Aid, yaitu golongan awam, golongan manusia pada umumnya, dan golongan muridin, golongan orang-orang yang berkemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang perbedaan dua golongan manusia ini dalam memaknai Yaumul Aid, dalam memaknai hari Aid. Kitab yang kami baca ini adalah Syarah Al-Hikam karya Muhammad bin Ibrahim Ar-Randi. Baiklah, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul faqat a'yadul muridin. Al-a'yad jam'u 'id wa hiya al-awqatul 'aidatu 'alan nas bil masarrati wal afrah. Fal muridun yasurruna bil faqat li'annaha tusri'u bi usulihim limaqsudihim lima fiha min ad-dhulli wa qasri nafsi kama tasurrul awam bil a'yad lima fiha min nail syahwatihim min malabis wa ghairiha. Datangnya kefakiran-kefakiran adalah hari raya bagi golongan muridin, golongan orang-orang yang berkemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah. Jadi bagi golongan muridin, hari raya bagi mereka itu adalah ketika datangnya kefakiran-kefakiran. Al-ayat jam'u 'id. Kata ayat itu adalah jamak daripada kata ayat, di mana secara etimologi, secara asal-usul kata ayat itu dia jamak daripada ayat yang maknanya adalah berulang. Jadi itu secara etimologi asal-usul kata. Dan secara terminologi, secara istilah, ayat hari raya itu adalah waktu-waktu ataupun momen-momen yang berulang bagi masyarakat, yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi itu arti daripada hari raya, yaitu momen-momen yang berulang membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Apa makna hari raya bagi golongan muridin? Maka golongan muridin, ataupun dalam istilah lain dikatakan dengan salikin, orang-orang yang melakukan perjalanan rohani, itu mereka bergembira dengan kefakiran. Jadi bagi golongan muridin, justru hari raya bagi mereka itu adalah ketika mereka mengalami kefakiran. Itu adalah hari raya bagi mereka. Kenapa? Karena sungguhnya kefakiran itu mempercepat sampainya mereka kepada tujuan mereka. Dikarenakan sesuatu yang terdapat pada kefakiran, yaitu kehinaan dan pengekangan nafsu. Jadi karena tujuan daripada golongan muridin ini adalah senantiasa hati mereka itu mengingat Allah, maka jalan untuk mempercepat, shortcutnya, jalan pintasnya adalah dengan kefakiran. Karena emang sudah nature-nya manusia emang seperti itu. Ketika susah dia akan ingat Allah, dan ketika dia sedang senang, dia kaya, dia disanjung, ketika itu dia akan keenakan sehingga dia lupa kepada Allah. Memang manusia nature-nya seperti itu. Ketika susah dia ingat Allah, ketika senang dia akan lupa daratan. Maka golongan muridin, karena goal mereka, tujuan mereka itu adalah bagaimana agar hati itu senantiasa ingat kepada Allah. Maka ketika mereka mengalami kefakiran, ketika itu disitulah mereka bahagia, mereka gembira, karena ketika itulah momen di mana mereka betul-betul mengingat hati mereka itu hanya tertuju kepada Allah. Karena memang seperti tadi nature-nya manusia memang seperti itu. Kama tasurul awam bil a'yad, sebagaimana orang-orang awam itu berbahagia dengan hari raya.
Kenapa? Karena sesuatu yang terdapat pada hari raya yaitu dapat memuaskan syahwat mereka, baik syahwat terhadap pakaian maupun syahwat kepada selain pakaian, apakah itu makanan dan lain sebagainya. Jadi karena memang berbeda tujuan daripada golongan muridin dan golongan awam, golongan manusia pada umumnya. Kalau golongan manusia pada umumnya itu tujuan hidup mereka adalah memuaskan syahwat, memuaskan keinginan nafsu mereka. Apakah keinginan terhadap kepuasan nafsu terhadap pakaian maupun selainnya, yaitu makanan dan lain-lain. Jadi karena memang itu adalah tujuan hidup mereka, di mana semua itu terakomodir pada hari raya. Justru pada hari raya itu orang-orang dapat memuaskan keinginan nafsu mereka. Makanya bagi orang awam, hari Id itu adalah hari yang berbahagia bagi mereka. Kenapa? Karena pada hari itu mereka bisa memuaskan nafsu mereka, di mana itulah memang tujuan mereka. Berbeda dengan golongan muridin, di mana tujuan mereka itu adalah bagaimana agar hati itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana shortcutnya adalah, jalan pintasnya adalah ketika seorang mengalami kefakiran. Karena dia memang manusia nature-nya seperti itu. Ketika susah ingat Allah, ketika senang dia lupa daratan. Jadi memang syahwat itu, kecondongan hati kepada sesuatu selain Allah, kepada makhluk, itu memang menjadi toksik bagi hati, sehingga hati itu hati itu menjadi kotor dan lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru proses detoksifikasinya itu adalah dengan mengalami kefakiran, dengan mengalami kesusahan. Jadi demikianlah perbedaan antara golongan muridin dan golongan awam dalam memaknai hari Id. Jadi di sini saya disclaimer dulu, ini bukan artinya saya itu sudah termasuk golongan muridin. Jadi kita sama saja, cuman kita berupaya agar bagaimana hari demi hari kita bisa meningkatkan kualitas diri kita, dan mudah-mudahan bacaan ini bisa menjadi cerminan bagi diri kita, apakah kita itu sudah mengalami peningkatan kualitas diri ataukah belum, apakah kita masih dalam golongan awam ataukah alhamdulillah kalau kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang muridin, orang-orang yang berkemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang tujuan hidupnya adalah bagaimana agar hatinya itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.